apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, aku Milka Lisa dengan NIM C1B025092 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan seputar ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Sri Ningsi SEME. Tunggu, sebelum kita masuk dan mengulik lebih dalam lagi tentang perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri. Secara sederhana, ada teori yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi Dunia Adam Smith. Ilmu ekonomi muncul karena kebutuhan manusia ini sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Manusia perlu membuat pilihan yang efektif. Nah, proses dalam menentukan pilihan-pilihan inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Oke, tadi kita sudah bahas secara sederhana definisi dari ilmu ekonomi. Selanjutnya masuk ke topik inti pembahasan kita, yaitu perbedaan ekonomi mikro dan juga makro. Mungkin saya akan bahas dari yang kecil-kecilan dulu nih topiknya, yaitu ekonomi mikro. Sesuai dengan namanya, mikro berarti kecil. Di sini kita akan diajak untuk melihat unit-unit terkecil yang ada dalam perekonomian. Jadi, ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu secara spesifik, mulai dari rumah tangga, produsen, konsumen, hingga perusahaan. Nah, agar teman-teman lebih mudah mengingat, aku akan highlight 3 bagian penting dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu untuk objeknya ada produsen, konsumen, dan perusahaan. Jadi ekonomi mikro ini berfokus pada penentuan harga, proses produksi, terus ada membahas permintaan dan penawaran juga. Teman-teman masih ingat kan tentang hukum permintaan dan juga penawaran? Isi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga, maka semakin rendah pula permintaannya, dan semakin rendah harga, maka semakin tinggi permintaannya. Sedangkan pada hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula barang yang akan ditawarkan. Sementara semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh dan juga pengaplikasian dari ilmu ekonomi mikro pada kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali ya contoh yang bisa kita ambil dari ekonomi mikro ini, karena kan ekonomi mikro sendiri berkaitan dengan pilihan kita sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan kita yang gak ada habisnya dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dan juga uang kita yang terbatas ya mungkin. Contoh pertama, misalnya nih gaji aku 30.000 per hari. Kira-kira untuk makan siang aku bakal pilih menu apa ya? Ya paling gak jauh-jauh lah ya dari ayam geprek, atau mungkin cuma bisa makan tahu dan tempe aja. Tapi coba nih kita naikin lagi, misalnya gaji aku 10 juta per hari. Kira-kira aku bakal makan ayam geprek nggak untuk makan siang? Kalau aku sih kayaknya mau fine dining setiap hari deh kalau gaji aku segitu. Contoh kedua kita ambil dari segi produsen ya, biar makin paham. Kalau harga daging naik, daging sapi naik, kira-kira harga bakso gimana? Ikutan naik juga nggak? Nah teman-teman, jadi permasalahan-permasalahan seperti itulah yang kita bahas dalam ekonomi mikro yang skalanya itu kecil. Gimana? Udah lebih paham kan tentang apa itu ekonomi mikro? Selanjutnya kita akan bahas tentang ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, makro berarti besar. Di sini kita akan membahas perekonomian lagi nih dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks. Kalau lagi bahas ekonomi makro, berarti kita lagi masuk nih ke pembahasan tentang perekonomian negara. Terdapat 3 pokok bahasan dalam ekonomi makro. Yang pertama tentang produk domestik bruto, yang kedua inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga pengangguran dan ketenagakerjaan. Yang kalau kita kaji lebih dalam, itu permasalahannya sangat kompleks sekali, tapi di sini aku mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan semoga dapat dimengerti. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu produk domestik bruto atau PDB.
PDB merupakan jumlah produksi barang atau jasa yang dapat diproduksi dalam sebuah negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu ada perekonomian negara di mana indikator keberhasilannya dapat kita lihat dengan membandingkan PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Jika hasilnya menunjukkan angka positif, maka tingkat produksi barang dan jasa di sebuah negara itu berarti meningkat. Sedangkan jika hasilnya menunjukkan angka negatif, berarti kemampuan untuk produksi barang dan jasa di sebuah negara menurun. Aku mau nanya nih, ada nggak sih dari teman-teman yang dulu waktu kecil mikir, kenapa ya di dunia ini nggak ada hujan uang aja, biar semua orang itu nggak bisa capek-capek kerja, biar kita semua kayaknya tuh merata. Nah, pertanyaan yang dulu sering muncul di benak kita ternyata ada kaitannya loh sama inflasi. Inflasi menyebabkan nilai mata uang menjadi turun. Bayangin aja nih, kalau semua orang tiba-tiba menjadi kaya karena hujan uang, pasti nggak ada lagi yang mau nukar barangnya pakai uang karena uang itu udah nggak ada lagi harganya. Dan pasti nggak ada lagi yang mau bekerja karena semua orang udah jadi kaya. Karena hujan uang rasanya mustahil, kita ambil contoh yang lebih dekat sama kehidupan kita aja ya. Dulu waktu kita bawa uang 100.000, itu rasanya bisa dapat banyak banget, bisa borong semuanya. Tapi sekarang coba aja kita bawa uang 100.000, paling cuma dapat beberapa piece produk aja kan. Nah, itu semua efek dari inflasi yang terjadi. Gimana, sedih banget kan? Dengan harga yang sama, kita dapat barang yang jauh lebih sedikit. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh inflasi, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap dan bagi produk ekspor karena harga yang semakin tidak masuk akal. Dan sampai juga pada topik pembahasan terakhir kita dalam materi ekonomi makro ini, yaitu pembahasan tentang pengangguran. Jadi, yang bisa disebut pengangguran adalah mereka yang berada di usia kerja, merupakan angkatan kerja tetapi memilih untuk tidak bekerja. Jadi, tidak semua orang yang tidak bekerja itu bisa dibilang pengangguran. Bisa jadi mereka bukan usia kerja atau mereka bukan angkatan kerja seperti mahasiswa, anak sekolah, atau seorang ibu yang memilih untuk mengabdi kepada keluarganya dan tidak bekerja. Itu tidak dianggap sebagai pengangguran. Lebih dari itu, mungkin dalam ekonomi makro sendiri akan dibahas bagaimana peran negara dalam mengatasi pengangguran dan memperbanyak lapangan pekerjaan untuk memajukan perekonomian negara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.